Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitri Wijayanti, NPM 190120100239. Saya dari jurusan Manajemen UPN Veteran Jawa Timur. Nah, pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang suatu perusahaan bernama PT Bulan Sabit yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman atau yang lebih kita kenal dengan sebutan food and beverage. PT Bulan Sabit direncanakan akan melakukan ekspansi ke dalam 3 pulau besar yang ada di Indonesia, yaitu antara lain ada Pulau Kalimantan, Sumatera, dan juga Pulau Sulawesi, yang nantinya masing-masing dari cabang ini akan dipimpin oleh seorang general manager dari kantor pusat. Nah, tugas saya yaitu untuk memposisikan diri sebagai general manager yang siap untuk dimutasi ke kantor cabang perwakilan. Di sini, yang akan kita bahas untuk ke depan yaitu ada 3 pembahasan besar. Yang pertama tentang rekrutmen, kedua marketing, dan ketiga tentang siklus pembelian. Pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu ada rekrutmen. Dalam rekrut karyawan, saya sebagai general manager tentunya akan menggunakan metode terbuka, yakni dengan mencari karyawan dari luar perusahaan. Nah, saya menggunakan bantuan aplikasi Odoo untuk mempermudah proses rekrutmen. Di aplikasi Odoo ini terdapat rekrutmen flow yang dapat kita lihat di sini, yaitu ada 4 alur. Yang pertama ada create job position, kedua apply via web, ketiga proses application, dan yang terakhir ada create employee yang akan saya jelaskan lebih lanjut di pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah berada di website Odoo. Nah, untuk memulai kita bisa langsung tekan mulai sekarang. Lalu kita cari bagian rekrutmen. Di sini tekan lanjutkan. Lalu kita bisa isi biodata, yaitu ada nama, email, nama perusahaan PT Bulan Sabit. Kita bisa ganti bahasanya jadi bahasa Inggris. Skala perusahaan kita perkirakan. Nah, jika sudah, kita klik setuju dan klik mulai. Kita tunggu beberapa saat. Karena kita di sini sudah ada di halaman depan dari Odoo, kita bisa langsung klik rekrutmen. Nah, setelah berada di menu rekrutmen, maka yang perlu kita ketahui terlebih dahulu yaitu PT Bulan Sabit memerlukan 4 job position, diantaranya ada digital marketing, finance admin, staff produksi, dan HR staff. Karena di sini udah ada 3, yang perlu kita tambahkan yaitu HR staff. Nah, di sini kita klik create pada job position, kita tulis apa yang kita butuhkan, HR staff. Kemudian emailnya kita bisa samakan. Kita klik create, lalu sudah muncul di sini. Nah, kita bisa mengedit satu-satu di sini, tekan edit. Nah, di sini ada job description. Saya contohkan di sini pada job description digital marketing, yaitu membuat segala bentuk desain untuk kepentingan marketing produk PT Bulan Sabit. Kemudian pada menu rekrutmen, di sini ada departemen, job location, email, expect new employees, sama recruiter. Kita klik save. Kita bisa kembali ke rekrutmen. Nah, supaya kita bisa membaginya ke akun media sosial lain, maka yang perlu kita lakukan yaitu klik setting, nah, klik rekrut,
Kemudian kita bisa centang di bagian online posting, lalu klik save. Kalau sudah, kita bisa kembali ke menu awal, kita klik rekrutmen lagi. Nah, di sini sudah ada nih, kita tinggal centang satu persatu. Nah, kalau sudah begini, ini sudah terpublish semua. Lalu untuk membaginya, kita bisa langsung klik kanan pada link trackers, kemudian klik salin link. Nah, untuk mengetahui proses aplikan, maka kita bisa klik, ini ada, saya contohkan, sudah ada satu aplikan di job position. Nah, kita bisa klik nama dari aplikan tersebut. Nah, di sini muncul data-data yang sudah dia apply ke perusahaan. Ini juga di sini dia mencantumkan CV-nya. Kemudian, kalau kita ingin melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu ini ada first interview, maka kita bisa langsung klik di sini, first interview. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kalau udah, di sini ada no meeting. Kita bisa mengatur jadwal untuk meeting. Misalnya di sini saya buat tanggal 29, lalu jamnya kita langsung klik di sini jam 9.30, lalu klik create. Nah, kalau sudah, kita bisa kembali ke sini. Ada dua cara. Yang pertama tadi klik di bagian atas. Nah, yang kedua kita bisa langsung drop ke sini. Kita bisa menggeser, lalu kita bisa langsung pindahkan ke kontrak proposal. Karena di PT Bulan Sabit yang akan saya jalankan, saya hanya menggunakan satu interview, maka second interview-nya kita lewati. Nah, kemudian langsung ke kontrak proposal. Di sini kita juga bisa memberikan penilaian kita, yaitu dengan menambahkan bintang. Saya contohkan di sini bintang 3. Nah, kalau udah, kita juga bisa langsung ke kontrak sign. Artinya ini bahwa Rizky Fitri Wijayanti telah diterima perusahaan dan lolos semua seleksi. Kemudian kalau kita ingin menambahkan Fitri Wijayanti ini ke dalam data karyawan perusahaan, maka yang perlu kita lakukan yaitu ini, mengklik create employee. Nah, di sini kita bisa menambahkan seperti work mobile, work phone-nya berapa, misalnya di sini, terus departemen ini marketing, manajernya siapa, misalnya saya, coach-nya juga saya. Nah, di sini ada, nah, langsung kita klik save. Nah, jika sudah, kita bisa melihatnya di sini. Kita kembali ke home, lalu ke employees. Nah, di sini sudah muncul bahwa Rizky Fitri Wijayanti telah diterima dan telah masuk dalam data perusahaan sebagai karyawan. Nah, pada pembahasan kedua, kita akan membahas tentang marketing dari cabang perusahaan PT Bulan Sabit. Jika saya sebagai general manager, maka saya akan menggunakan dua teknik marketing, yaitu yang pertama ada marketing online dan kedua marketing offline. Saya akan memfokuskan terlebih dahulu pada marketing online karena bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, di sini saya menggunakan 4 sosial media yang menurut saya keempat-empatnya ini adalah sosial media yang sangat digemari di Indonesia, yaitu ada Twitter, TikTok, Instagram, dan juga Facebook. Saya juga akan menggunakan jasa endorsement untuk lebih memperlancar dalam proses marketing. Kemudian saya juga bisa membuka suatu website yang dikhususkan untuk kantor cabang yang saya pegang. Kedua, pada marketing offline saya bisa melakukan penyebaran brosur dan pamflet secara berkala dan juga membuat banner serta melakukan sponsorship kepada
beberapa event. Nah, sponsorship ini juga sangat penting bagi perusahaan untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas. Tidak hanya itu, saya juga akan melakukan partnership untuk menunjang kegiatan marketing perusahaan, yaitu dengan cara berpartner dengan beberapa perusahaan penyedia jasa layanan antar makanan. Yang pertama yaitu ada Shopee Food, kedua GrabFood, dan ketiga GoFood. Hal ini saya lakukan agar para konsumen bisa dengan mudah menjangkau produk-produk yang dimiliki perusahaan. Terakhir yang akan kita bahas yaitu pada siklus pembelian. Nah, di siklus pembelian ini yang pertama yaitu permintaan barang. Permintaan barang biasanya berasal dari pengajuan tim produksi sebagai pemenuhan bahan baku atau kelengkapan untuk membuat suatu produk. Permintaan barang ini bisa dilakukan atau ditentukan dengan beberapa cara, yakni yang pertama bisa dengan menghitung jumlah stok barang yang tersedia di gudang. Kemudian yang kedua bisa dengan memprediksi permintaan konsumen, dan yang ketiga dengan meneliti keinginan atau kebutuhan pasar. Setelah menentukan permintaan barang, perusahaan dapat melakukan survei untuk menentukan supplier mana yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pemesanan barang. Setelah itu, barulah perusahaan bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu untuk pesanan pembelian. Di sini, perusahaan mengirimkan surat permintaan penawaran barang kepada supplier untuk mengetahui lebih detail barang yang akan dipesan. Nah, setelah dirasa cocok, dilakukanlah pemesanan terhadap barang yang sesuai dengan karakteristik dan kualitas yang diinginkan perusahaan. Selanjutnya, setelah di-ACC oleh supplier, maka perusahaan siap untuk menerima barang yang dipesan. Supplier dapat mengirimkan barang yang telah perusahaan pesan sebelumnya, dan perusahaan akan diberi tagihan pembayaran dengan jatuh tempo tertentu. Kemudian kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu ada 2 langkah atau 2 keputusan yang bisa diambil perusahaan untuk langkah ini, yaitu yang pertama, apabila barang tidak sesuai, maka perusahaan berhak untuk mengajukan retur pembelian kepada supplier. Namun, jika barang yang diterima oleh perusahaan dirasa sesuai, maka perusahaan bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu untuk membayar pembelian atas barang yang telah diterima. Nah, sekian pembahasan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.